Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak 5 Ibnu Rushd. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran matematikanya. Pelajaran matematika kita hari ini yaitu bab 2 kecepatan dan debit. Subtema debit pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menentukan debit. Kemudian anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Anak-anak masih ingat dengan debit dan hubungan antara debit, volume, dan waktu? Nah, kita ingat kembali ya. Debit itu adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir dalam satuan waktu. Contohnya, keran mengeluarkan air sebanyak 1 liter dalam 1 detik. Artinya, debit airnya adalah 1 liter per detik. Keran tersebut dalam waktu 1 menit bisa mengeluarkan air sebanyak 60 liter. Artinya, debit air tersebut adalah 60 liter per menit. Hubungan antara debit, volume, dan waktu. Debit merupakan perbandingan antara volume dan waktu. Rumusnya, debit sama dengan volume per waktu. Satuan dari debit itu bisa liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, ataupun meter kubik per jam. Nah, di sini ada rumus debit. Ada sama seperti rumus kecepatan kemarin ya anak-anak ya. Ada segitiga ajaibnya. Bedanya di sini ada volume, debit, dan waktu. Jika ditanya volume, balik kayak kemarin, tutup V-nya. Maka yang kebuka adalah D dan W-nya. D dan W-nya sederet kan, berarti dia dikali. D dikali W. Nah, kemudian jika D yang ditanya atau debit yang ditanya, maka tutup D-nya. Berarti V per W. Nah, kemudian jika W yang ditanya, maka tutup W-nya. Berarti tinggal V per D. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah keran dibiarkan terbuka selama 3 detik. Air yang dikeluarkan keran tersebut sebanyak 900 ml. Berapa debit air yang dikeluarkan keran? Berarti apa yang diketahui? Ada W, waktunya sama dengan 3 detik. Ada volumenya 900 ml. Nah, yang ditanya debitnya. Maka jawabannya adalah debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 900 ml, sedangkan waktunya 3 detik. Maka 900 bagi 3 dapat 300 ml per detik. Jadi, debit air yang dikeluarkan keran adalah 300 ml per detik. Contoh soal kedua. Ayah mengisi bak mandi dengan debit 20 cm kubik per menit. Bak tersebut diisi selama 5 menit. Berapa volume air yang masuk ke bak? Nah, kita lihat, coba diketahui apa? Debit 20 desimeter kubik per menit. Kemudian waktunya 5 menit. Yang ditanya volume. Coba tutup volumenya, tutup F-nya. Berarti D dikali W. Nah, berarti 20 desimeter kubik per menit dikali 5 menit sama dengan 100 desimeter kubik. Menitnya gimana? Menitnya nggak kita pakai lagi karena sudah habis menit yang di debit sama di menit. Nah, udah berarti dicoret menit-menitnya, maka tinggallah satuan untuk volume yaitu desimeter pangkat 3. Sampai di sini paham, Nak? Nah, biar lebih paham lagi, kita saksikan video berikut ini. Oke, silahkan melihat videonya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini,
kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 1600 desimeter kubik, dan waktu atau T sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari debit, kita tutup huruf D. Jadi debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 1600 desimeter kubik dibagi waktu atau T 4 detik. 1600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Soal nomor 2. Volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume
adalah 4000 desimeter kubik dan debit atau D adalah 200 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah waktu atau T. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari T, kita tutup huruf T sehingga T adalah V per D atau volume dibagi debit. Kemudian kita masukkan angkanya, 4000 desimeter kubik dibagi 200 desimeter kubik per menit. 4000 dibagi 200 adalah 20. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 20 menit. Soal nomor 3. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu debit adalah 8 liter per menit dan waktu atau T adalah 1 jam. Karena satuan debit yang digunakan adalah liter per menit, maka T 1 jam ini kita ubah menjadi menit. 1 jam adalah 60 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah volume atau V. Mari kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari V, kita tutup huruf V, sehingga volume adalah debit dikalikan waktu atau V sama dengan D kali T. Kemudian kita masukkan angkanya, 8 liter per menit dikalikan 60 menit. 8 dikalikan 60 adalah 480. Jadi volume air pada kolam tersebut adalah 480 liter. Soal nomor 4. Dengan menggunakan selang, Lani mengisi 40 liter air ke dalam bak dalam waktu 20 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 40 liter dan waktu atau T adalah 20 menit. Karena satuan debit yang ditanyakan adalah liter per jam, maka satuan T 20 menit ini kita ubah menjadi bentuk jam. 20 menit sama dengan 20 per 60 jam atau sepertiga jam. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya, 40 liter per sepertiga jam. Untuk menghitung pembagian pecahan, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Namun pembilang dan penyebutnya kita balik. Jadi D sama dengan 40 dikalikan 3 per 1. 40 dikalikan 3 adalah 120 dibagi 1, 120. Jadi debit air tersebut adalah 120 liter per jam. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan dan pembahasan soal tentang materi debit. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal berikut ini. Sahabat cerdas, semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi debit. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.